tausiyah. Dilanjut dengan muhasabah di akhir-akhir detik-detik pergantian tahun. Kepada guru kita Al-Muhtaram Al-Ustaz Wahid Kadar SPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innallaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi Qur'anil Karim, wal taqum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Yang saya hormati dan yang kita muliakan, yaitu guru kita bersama Ustaz Haji Syukur yang telah meringankan langkahnya sama rombongannya ke masjid kita ini. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, agar kita selalu menjalin silaturahmi di dalam masjid ini. Yang sama-sama kita muliakan, yaitu operator negara atau bagian pemerintahan, Pak RT dan Pak RW yang sudah meringankan langkahnya. Mudah-mudahan langkah beliau menjadi amal jariah. Amin. Dan lelah-lelah beliau menjadi lillah. Amin. Dan yang saya sayang sekali teman sejawat seperjuangan, yaitu DKM Pijit, teman menangis di kala duka, teman ketawa waktu suka, yang tak pernah lelah untuk mengayomi, untuk melayani warga atau masyarakat perumahan Gria Mulia Indah. Mudah-mudahan anggota DKM dari para guru serta lebih baik maju beberapa waktu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan kita sama-sama memuliakan, yaitu jamaah yang hadir pada malam hari ini, baik ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak
kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat melengkapkan bangun kita majelis ini. Salawat berkaitan salam kita adalah kehidupan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam rindu dan salam makin kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beliau lah yang kita harapkan dari detik ini sampai yaumul qiyamah wala kita. Yang saya hormati, yang kita hormati yaitu para jemaah. Malam hari ini berikan kepada saya tugas oleh ayah atau Haji Abdul Muiz Esos MM. Di beliau ini tidak pernah lelah. Ini adalah sebuah aset buat KMI yang tak lengkap di waktu panas, tak lampu di hari hujan. Orang itu lebih juga jemaahnya sama kita jempol. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Selalu diingat, selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kita bawakan hari ini adalah muhasabah, yaitu mengawasi diri sendiri, menghitung diri sendiri. Sekarang kita ada di mana, umur berapa, mau gimana dan di mana. Harus. Jadi kalau dalam ilmu nahu telah lalu masa sekarang dan masa akan datang. Jadi 3 masa. Jadi kita pakai umur kita berapa. Sekarang kita di mana dan mau di mana. Ini yang kita bahas. Jadi apa yang dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, hasibuk qabla an tuhasib. Ini saya ambil dari kitab Yahyaudin yang disusun Imam Ghazali. Perhitungkan kamulah diri kamu sebelum kamu dihitung atau dipertanai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasib, muhasabah, karena timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah adalah sangat mengerikan. Dan kita harus selalu mengawasi dan menghitung diri kita. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang selalu berhenti. Kita umat Islam selalu ditingkatkan ada yang namanya Islam KTP, ada namanya Islam turun-menurun, ada Islam yang dalam Islam yang berbeda. Kalau diistilahkan anak mahasiswa, ini adalah ada yang Muslim, ada yang Muslimat, ada yang Muslim. Muslim itu adalah yang beriman. Ini benar-benar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Benar ada kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Sebagian umatku akan masuk surga illa kecuali yang kita. Surga enak, bala orang.
yang mau melaksanakan perintah itu adalah orang yang masuk surga. Tapi orang yang maksiat selalu bermaksiat, tidak patuh dengan apa yang saya bawa, maka abah itulah orang yang enggan, kata Rasulullah. Rasulullah SAW sangat merindukan kita. Dia menunggu kita nanti di telaganya. Ajaklah saudara-saudara kita, ajaklah keluarga kita, ajaklah tetangga kita untuk selalu taat dan taat kepada perintah Rasulullah SAW. Kenapa Indonesia semakin hari semakin berlimpah? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan kita. Allah menjadikan suatu negeri sebagai contoh. Negerinya itu adalah kaya raya. Dari mana ada sumber rezeki? Tapi apa yang terjadi? Mereka ingkar daripada nikmat Allah, dikumpulkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Penyebabnya kadang-kadang yang sudah kaya tidak mau bersyukur, kecuali Ustaz Sukuryan. Yang lain yang sudah punya mobil ingin punya helikopter, yang punya helikopter ingin punya pesawat. Maka para bi'anumillah, maka mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Duribas alaihimuz zillatu aina masukitu illa bihablin minallah. Mereka ditimpakan, dihinakan oleh Allah kecuali mereka mengadakan hubungan tali habal minallah dan habal minannas, silaturahmi. Makanya saya salut sama guru kita Ustaz Syukur. Dia rela turun gunung dari kampung ke Giriya Mulia ini untuk yang pertama adalah silaturahmi. Ini bahwasanya apa kata Allah, mereka ditimpa oleh kehinaan. Disebab kenapa? Karena mereka tidak menjalin hubungan, tidak memperkuat ibadah kepada Allah, tidak melaksanakan ajaran agama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita sebagai manusia tidak ada hubungan habal minallah, ubau bi qulubillah, dan terjadi kemarahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanu, dan adalah mereka itu maskana, tiba kehinaan lagi. Kenapa? Zalika yang kuruna bi ayatillah, karena mereka itu ingkar dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada dua, ayat yang tertulis, ayat yang tercipta. Ayat yang tertulis yaitu ayat Al-Quran. Al-Quran dan ayat yang tercipta adalah alam ini. Kita kurang mempelajari Al-Quran. Kita tidak tahu arah kemana. Karena Al-Quran adalah sangat hikmah, sangat banyak mengandung hukum, tapi kita tidak mau mempelajarinya. Dan yang kedua adalah ayat Allah yang kedua, yaitu alam. Alam ini kita kuras setiap hari. Di mana-mana tambang, di mana-mana batu bara. Pernahkah dinikmati oleh rakyat? Tidak. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pantaslah maka barabbi anumillah yang puruna bi ayatillah,
yang tadi berkabar billah yang Nabi ayatillah. Mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Dicuri hak rakyat. Cuma bedanya mereka bukan korupsi, diperhalus. Kalau berkejahatan nggak boleh diperhalus. Sebenarnya sama dengan nyarong, sama dengan pencuri. Kadang dihalus-halusin. Korupsi. Kalau ayam penjara 10 bulan. Korupsi miliaran triliunan 5 tahun ada provisi lagi. Ya makanya pantas antri buat orang korupsi. Antri orang untuk garap uang rakyat. Pantaslah yang Nabi ayatillah. Mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah yang diberikan kekayaan ke alam ini, memperkaya diri, tidak dibagi kepada orang-orang yang susah. Padahal di sini adalah dakwatul fuqara, yaitu doa-doanya orang yang fakir tembus, karena dia udah dihianat, udah dizolimi. Padahal salah satu dari tegaknya kepemimpinan adalah tercipta di situ dakwatul fuqara, yaitu doa-doa daripada orang fakir miskin. Maka miskin kita biarkan. Kalau kita biarkan fakir miskin, doanya tidak lagi untuk doa yang baik. Ya Allah, orang kaya sombong minta ampun. Jangan sampai ke pasar. Ya udah. Jadi malah petaka. Tapi kalau kita ayomi, kalau kita santuni orang-orang fakir, insya Allah doa mereka lurus. 1, 2, 3. Kaum muslimin, kaum bapak dan kaum ibu yang saya hormati. Sudah 1 jam. Yang pertama yang Nabi ayatillah, mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Maka mereka kenapa dihinakan? Kenapa ditimpa dengan musibah? Lihat nih, di mana-mana banjir bandang, di mana-mana erosi, di mana-mana banjir. Kalau banjir air nggak apa-apa, kalau banjir maksiat ini bahaya ini. Di mana-mana banjir maksiat, maksiat beraja-beda, dikerumuni, dikawal lagi. Tapi kalau pengajian, ya sedihlah. 1, 2 orang, 3 orang. Apakah yang ikut pengajian cuma itu yang takut kepada Allah? Yang merasa sudah tidak tahu kita takut pengajian sudah kebal dengan neraka Allah? Tidak. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Karena sudah dicap hati mereka, sudah berkarat, maka tidak terbuka lagi, tidak terbuka lagi, tidak terhijab lagi, sudah tertutup hati mereka, sehingga kebenaran tidak akan masuk. Yang Nabi ayatillah, mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Yang kedua, yang qatulun al-anbiya bighairi haqq. Kenapa kita dihinakan? Kenapa musibah di mana-mana? Kenapa maksiat di mana-mana? Maksiat jalan, kebaikan jalan, pengajian jalan, dan bukan jalan. Ini nih. Kalau kita masuk yang kubur, yang tanah kecil bahasa Arab, marbuka, bukan bahasa Inggris. Tapi orang yang mengajar bahasa Arab, orang yang mengajar Al-Quran, ya dikasih imbang sekian. Tapi kalau mengajar bahasa Inggris, kita bela-bela yang kita untuk mengasih uang sekolahnya, uang SPP-nya, kan terbalik.
Memang kalau kita masuk liang kubur yang ditanya bahasa Inggris, nah, what's your name gitu? Bukan. Jadi sedih kita umat Islam, tanpa kita sadar ajaran kita, persatuan dan kesatuan kita sudah mulai diobok-obok. Kalau kita tidak satukan lagi, kalau kita tidak bersatu lagi, apa yang terjadi? Lantar dola al-Yahudi wa lan nasara hatta tatabiyya millatuhum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak merasa senang kepada kita sebelum kita mengikuti jejak-jejak mereka. Step, sedikit demi sedikit. Kita harus mengikuti agama mereka. Kita namanya Muslim yang beriman. Ada ini cerita yang namanya cerita sebuah tafsilan. Kalau di dalam kitab Nubuat yang dinamakan cerita Khobariyah. Kalau Khobariyah mahkamah sidik wal kasib. Bisa dia benar, bisa dia salah. Nah, ini kalau namanya Khobariyah cerita. Ini buat tafsilan. Boleh kita ambil. Ada seorang manusia, dia punya tunggangan seekor kuda. Dia berjalan dari kampung ke kampung. Di kampung yang pertama, kuda ini berhenti. Tuan, kenapa? Itu kuda ditiupin trompet. Ya saya tahu itu buat agama Yahudi. Tuh. Kenapa nggak berhenti? Kan saya Muslim. Oh iya, jalan dah. Udah ini menghilang hitungan. Bunyilah lonceng. Berapa kilo bunyi lonceng? Tuan, berhentilah. Ini udah bunyi lonceng. Beribadah. Saya Muslim. Jalan terus. Lihat lagi, itu yang lonceng tadi agama Nasrani. Jalan lagi, ada yang nyalain api. Tuan, ada yang nyalain api. Itu baper, agama Majusi. Saya kan Muslim. Oh iya, jalan terus. Dengaran azan. Hayya 'alas shalah. Tuan, dan dipanggil. Ya saya tahu. Tapi saya nggak sholat. Berarti sama dong kita kata Buddha. Hah? Sama kita kata Buddha. Pantasan. Walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kebanyakan penduduk atau pengisi api neraka itu yang jahanam itu neraka jahanam apa? Kebanyakan daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena diberikan kepada mereka hati tapi tidak dimanfaatkan. Walahum a'yunun dan diberikan mata tidak dipergunakan, walahum azanun dan diberikan telinga tidak dimanfaatkan. Ulaika kal-an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Tadi jangan kita teknikan. Apa yang dibilang Buddha itu? Kita Tuhan, saya dari awal sampai terakhir, saya masih harapan Tuhan beda sama saya, kata Buddha itu. Ternyata terakhir panggilan daripada agama Islam asal ternyata Tuhan tidak ikut juga ibadah, berarti kita sama Tuhan. Ini jangan kita sampai disamakan dengan binatang.
Padahal Al-Quran sudah menunjukkan kal an'am, seperti binatang, walhum adul, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Kita lihatlah di sekitar kita, di sekeliling kita, berapa banyak manusia-manusia, berapa banyak perempuan-perempuan yang tidak mau menutup aurat, bertebaran. Kalau misalnya kita digoda oleh setan atau digoda oleh iblis, kita baca ayatul kursi, kabur. Tapi kalau setan yang nongol, yang katanya rohnya di atas lutut, yang bajunya kurang bahan, apa katanya? You can see. Biar kamu dapat ya. Ya kan kita kasihan kita pas kita keluar dari masjid. Ya, pandangan pertama nggak dosa. Tapi sayang kalau dilewati kan itu. Wajib. Pandangan pertama kita diberi dosa. Tapi kalau pandangan kalau kita biarin, susah kan. Gugurlah dosa, gugurlah amal-amalan kita. Rohnya roh setan. Roh setan tahu. Di atas lutut. Ada lagi pasangannya dari belakang. Langkahnya roh setan, roh setan. Apa itu? Nah, ini langkahnya roh setan, roh setan. Akhirnya apa? Kita umat Islam yang diberi dosa, kita tidak boleh melihat. Tapi karena tidak kesengajaan, itu dimaafkan. Tapi kalau kedua kali, itu diberi dosa. Ini yang perbandingan manusia dengan binatang. Kenapa kita dihinakan? Kenapa datang musibah silih berganti? Yang pertama tadi, yang kuruna bi ayatillah, yang ketiga, yang kedua, wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Kan sekarang nabi nggak ada. Ya, secara fisik nabi tidak ada. Tetapi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah atau nabi tidak kita amalkan atau kita tidak jalankan, kita biarkan, itu kan sama dengan membunuh nabi. Sama dengan membunuh nabi. Diperintahkan untuk sholat berjamaah, kita tidak mau. Diperintahkan jangan mengikuti agama orang lain, kita tidak mau. Padahal ini sudah dijelaskan di dalam hadis. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia dihukumkan daripada kaum itu. Padahal sudah dikatakan dalam Al-Quran, orang Yahudi, orang Nasrani tidak pernah merasa senang kepada kita. Tetapi kita mengikuti jejak-jejak mereka. Dan kita menyerupai mereka. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak tahu keislaman kita. Kita tidak tahu keimanan kita. Tanpa kita sadar, sudah gugur keimanan kita. Makanya di dalam Islam selalu diingatkan, jaddidu bil imani bila ilaha illallah. Seringlah perbarui kamu iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Begitu orang zikir la ilaha illallah, bid'ah. Orang yang dangdutan yang alamat palsu bukan bid'ah. Nah ini nih. Ini bahaya. Padahal lagunya alamat palsu, begitu selesai sholat 1 jam dikasih 70 juta. Dia yang ceramah, ustadz yang ceramah 1,5 jam, 2 jam dikasih roti. Tiba, bincang. Di mana hati nurani kita sebagai umat Islam? Seandainya kita sumbangkan harta kita ke orang yang bernama alamat palsu, itu sama dengan
memberikan harta kita tidak bersyukur. Ini perlu muhasabah diri. Bentar lagi Pak. Bentar lagi. Bentar lagi Ber. Agar kita selamat. Udah lapar ya? Dari para kirain udah neraka Allah atau kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nasi yang buat masalah kamu Kirain kan nyari nasi gitu. apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakuran? Lam nakum minal musallin. Waktu dunia Allah, kami tidak sholat seperti orang-orang yang sholat. Orang sebelum hayya 'ala sholat sudah siap di masjid. Dia yang menunggu waktu. Makanya kami di dunia asik mencari dunia. Padahal ini itu kami tahu bahwasanya dunia ini hanya bersifat sementara. Tetapi nafsu kami lebih besar daripada keimanan kami. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Tanpa kita sadar, kita sudah membunuh para nabi. Padahal Rasulullah katakan, "Taraktu fikum amran ma in lan tadillu abadan." Kitabullah wa sunnati Rasul. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama kamu berpegang teguh kepada kedua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu warasatul anbiya. Yang mengerti Al-Quran dan hadis adalah ulama. Jangan kita cuma satu hadis itu pun dia tahu perawinya, dia tahu pada kerja dari kemarin sudah berani sudah berani mengambil hukum. Nggak tahu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius. Hatam Quran, hafaz Quran, ribuan hadis, mereka berbeda tetapi satu. Kita dapat buat duha, sudah melengok ke kiri dan ke kanan. Kaum bapak dan kaum ibu yang kami hormati. Yang pertama tadi muslim yang beriman. Yang kedua musliman. Nah, ini nih musliman. Yang musliman yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikejar seperti sholat hari raya. Lihat yang musliman bajunya cakep tuh, nggak sholat subuh, dia udah duduk situ, keperluan sholat subuhnya. Yang penting dia ikut hari raya. Nah ini nih, sholat taraweh. Orang yang biasa ke masjid nggak dapat tempat, dia duluan. Ini nih, itu masalah sunnah. Wajib asal maghrib kita sholat. Jangan puasa pun kita puasa. Itu yang musliman. Yang muslim ini secara ringkas saja, muslim yaitu orang-orang yang berhati dua, yaitu orang-orang munafik. Di depan kita dia muslim, di belakang kita dia musuh. Nah ini bikin pusingan kita. Makanya Allah menekankan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya tidak lain adalah yang paling bawah api neraka. Ini kenapa kita ditimpakan kehinaan, kenapa kita musibah yang pernah berhenti terus menerus menimpa negara kita ini. Yang pertama kita, yang tadi yang turunnya Allah, yang guna biadillah, mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Banyak hasil bumi tidak dibagi kepada orang miskin, orang yang susah, orang yang membutuhkan.
Ya, gimana? Rasul itu mengajak umat, ayo bersedekah, ya bulan bersedekah. Ayo puasa, dia bulan puasa. Ayo jihad, dia bulan jihad. Jadi kadang-kadang, ayo hidup sederhana, kata pemerintah. Ya, gimana dia bisa hidup sederhana? Dia ngomong dari versi. Waqtulunal anbiya bighairi haqq, dan membunuh para nabi dengan jalan yang tidak benar. Bima asyur, karena mereka durhaka. Yang ketiga adalah durhaka kepada Allah, maka ini datang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu alami masih tidak. Dibilang berikan Al-Quran milik Rasulullah SAW tidak diamalkan. Bahkan dia tidak mengamalkan Al-Quran, berani dia merubah Al-Quran. Itu kan Al-Quran 14 abad lalu. Sekarang mah udah zaman canggih. Secanggih apapun, Al-Quran tetap seimbang dengan masa. Oh iya. Jadi jangan Al-Qurannya dikoreksi, otaknya yang perlu dikoreksi dulu. Ini belajar kadang-kadang ke luar negeri 3 bulan, udah berani Al-Quran ini udah relevan lagi, udah ketinggalan zaman. Ini kadang-kadang orang yang pintar tapi tak benar. Jadi kita di antara kita umat Islam banyak yang berhasil, banyak yang sukses, tapi tidak ada yang mengatasnamakan Islam. Orang di luar Islam sukses, tapi dia sumbangkan otak, pikiran dia, jabatan dia untuk kemajuan agama. Kita lihat, anak enggak orang Islam mengatasnamakan saya Islam, saya berjuang demi Islam, saya membanggakan bangsa saya di demi Islam. Jarang kedengaran. Islam sih Islam Pak. Kalau saya nanti dipecat, saya makan apa Pak? Yang dipikirkan perut. Makanya dia hamba perut, bukannya hamba Allah. Saya adalah hamba Allah. Hamba Allah gimana? Mengaku tapi tidak diakui. Ini pengakuan Allah perlu. Dan kita mengaku hamba Allah, tapi Allah tidak pernah mengaku kita sebagai hambanya. Kita ternyata hamba dunia, hamba perut, hamba jabatan, dan hamba majikan. Mimasuk karena mereka maksiat. Dimakan yang tahun, dan mereka telah melampaui batas. Melampaui batas kemana? Yang kaya tidak mau menolong orang yang susah. Yang kaya semakin kaya, memperkaya dirinya. Bikin usaha sini alasan menciptakan lapangan kerja. Ternyata mengkopokkan kantongnya. Kita lihatlah secara dagang kita tak sadar yang menjamunya misalnya super mini, supermarket mini, akhirnya pedagang-pedagang tradisional tersisih. Kan kita pernah ikut umat Islam ini ikut-ikutan. Kenapa? Dia punya AC. Yang pedagang rumahan tidak punya AC. Tetapi orang yang punya AC, kita ngutang 1.000 2.000. Tadi boleh, nggak boleh katanya. Tapi kalau si entong yang jualan di rumah, yang kurang 5.000 ya apa? Oh kurang nggak apa-apa. Coba kayak apa? Kurang 2.000, nggak boleh Pak. Mana?
kesosialannya, kemasyarakatannya. Siapa itu? Siapa? Kita dikuras, kita diambil kemiskinan tanpa kita sadar. Karena saudara-saudara kita yang jualan di rumah, kita tidak peduli kepada itu tetangga kita, sakit kita, jatuh kita, yang menolong kita siapa duluan? Tetangga kita, bukan saudara kita yang jauh. Nggak ada yang mengundang. Harus kita koreksi diri kita ini. Dua kamu yang lalu. Harusnya dia mantan. Beda. Dan manusia ini terlampau melalui batas. Dia masuk kerja soalnya. Yang kaya sudah kaya, yang sudah punya gunung, Gunanya juga penting lihat. beli laut, Kan semua udah. sudah beli laut, Kan dong ya. Aku titipin perusahaan. beli pulau, sudah beli pulau. Nah, dibilang mau dijual apa ya? Diblokir kan? Ini saking serakahnya. Tadi kan ada. Kalau kita semakin serakah, kita semakin kikir, semakin pelit. Ya iya, maksudnya ada Bahwasanya yang kita punya, kalau kita kasih ke orang lain, harta kita semakin sedikit. Itu pendapat kita. Karena diiming-imingi oleh setan. ini aku namanya kata Jangan kasih, jangan kasih. dia ini. Nanti kamu jadi bisnis. Padahal apa kata Rasul? Kalau kamu sedekahkan itu balias dan itu pasti bertambah, pasti bertambah. Jangan takut Iya kan? miskin karena sedekah. Tapi aku bang Sedekah adalah menambah harta. dari awal dulu masih ada. Kau bapak dan kamu ibu, karena jam sudah menunjukkan jam 1 kurang berapa? Jadi kalau di jadwal saya masuk jam 21 sampai jam 21.30, berarti setengah jam. Ini udah lewat waktu. Jadi kita pun tidak lagi fokus, tidak lagi connect, itu kata orang. Jadi kita posisi kita di mana? Muslim yang beriman atau Muslim yang muslimin atau Muslim yang musliman? Nah ini nih harus kita posisikan diri kita. Karena di Al-Quran sudah Allah bilang, saya jadikan kata Allah satu negeri yang begitu kaya, melimpah ruah, dari mana saja ada pintu rezekinya. Tetapi mereka ingkar dengan ayatnya, mereka ingkar dengan nikmatnya yang Allah berikan. Mereka tidak mau berbagi, mau kaya sendiri. Akhirnya Allah berikan musibah-musibah yang tak pernah henti. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini tengah malam, yang kopi pun bisa dihitung nggak berapa lagi. Nah, jadi mana kata-kata saya yang tadi yang kurang bagus, yang kurang pas, saya minta maaf. Mudah-mudahan kumpul kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah, syukur-syukur kita bisa berkah ya. Bisa tolak di tambah. Nah, bisa nginap di Mina dan Musdalifah. Bisa kita sa'i di Safa dan Marwah. Bisa kita wukuf di Padang Arafah. Bisa kita ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Amin. Pulang haji, rezeki kita bertambah-tambah. Amin. Syukur-syukur bisa beli tanah. Amin. Syukur-syukur bisa beli sawah. Amin. Syukur-syukur
mobil mewah. Helikopter. Syukur-syukur bisa nyalonin lurah. Hah? Alhamdulillah, mudah-mudahan diijabah. Amin, 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 amin. Akhirul kalam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia apa salahnya? Simpan. Disimpan tuh. Simpan. Nambah. Biar lebih afdol. على هذه يحمل كل صلاة سيدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Mari kita angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga kita, agar selalu senantiasa kita muhasabah, menghitung amal kita karena perjalanan ini masih panjang. Ini baru kita lalui alam ruh, alam rahim, alam dunia. Yang akan kita masuk nanti ini calon-calon kubur. Nah, padahal kubur ini sudah memang kita 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari. Ada dalam satu riwayat 7 kali. Apa katanya? Ana baitu wahda. Saya ini adalah rumah sendirian. Tidak ada yang masuk kubur ramai-ramai. Nah, jadi yang kita bawa dari dunia apa? Teman kita, qiraatil Quran. Banyak-banyaklah baca Al-Quran. Ini yang menemani kita nanti di kubur. Makanya kadang-kadang kita udah dengar di pukulan malaikat tuh. Dengar ini hampir bisa antara kulit dan tulang. Ini apa? Berhenti di malaikat. 5 takibar ibu. Kenapa kamu berhenti memukul saya? Malaikat. Kaifa? Kenapa saya tidak berhenti? Waladun astambar. Itu keluargamu. Pak RT, Pak RW, Pak. Apa itu tadi? Pak Haji misalnya. Sudah berdoa, sudah ada di majelis taklim. Itu adalah keluargamu. Maka saya tidak berani memukul kamu. Itu lihat dulu. Cahaya dari Masjid Al-Fauzan datang. Hanya terhalang tuh cabut malaikat. Karena dengan suriat itu kan keturunan. Makanya saya sering perhatikan. Saya bukan memuji Pak Haji nih, cuma mengingatkan Pak Haji nih, Pak Haji Abdul Muiz hampir setiap Jumat, hampir setiap malam Jumat dia kasih tulisan ditolong. Itu buat keluarga. Itu namanya anak yang solid, yang selalu mengingat orang tua. Mungkin waktu kita kecil, waktu kita dirawat, mereka tidak sempat untuk beramal berzikir. Wajar. Setelah mereka meninggalkan dunia, setelah mereka masuk ke kubur, kita ingat. Dan kita kirim doa-doa. Kalau paham orang tidak sampai amalan yang hidup kepada yang mati itu urusan dia. Tidak perlu kita ikut-ikutan itu. Kenapa? Kalau tidak sampai amalan yang hidup kepada yang mati, nggak usah disolatin. Itu aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuqina wa yuqami manzila ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika
كريم وعزيز سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر بها من جميع الآيات وتقرب من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها قصر ويأتي من جميع الغيرة بالآيات وبعد الممات إنك يا مولانا السميع القريب المجيب الدم ويكون لنا يا من السائلين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا بما قامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجنا ولا دم إلا قلت ولا بلاء إلا دفعته ولا بلاء إلا دفعته ولا بلاء إلا دفعته ولا ضر إلا عليك ولا بيت إلا رحمت ولا جدا نويت ولا يضل قريت سرت يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم لنا وسلم جسدنا وسلم أموالنا وسلم أولادنا وسلم أولادنا وسلم أموالنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تغلنا موضوع الشرك وارنا وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا ولجنبنا ولجنب المشركين ولجنبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والسعادة والسلامة والنعمة والهداية والتوفيق يا ذا الجمال. اللهم اجعل جمالنا جمال مرضى تبارك مع سمعة رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل في امتي وجماعه ربنا من الدنيا جنات من قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وقنا وقسم بنا وارزقنا والكتبات بشهاده وعدل والسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره قنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه من سبل الرزق ما يسيقون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحه.